mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari Jumat tanggal 22 Desember yang akan datang, minggu depan, kita akan melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah di Masjid An-Nur yang akan dihadirkan Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur semangat melaksanakan sholat subuh berjemaah ini mulai terasa meningkat di berbagai daerah. Bahkan banyak daerah yang sekarang minta untuk bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Bersyukur juga saya beberapa waktu yang lalu ketika kita melakukan penggalangan dana di Masjid An-Nur bersama Ustadz Abdul Somad, dalam satu malam kita mampu menggalang dana untuk membantu saudara kita di Palestina lebih dari 5,5 miliar. Dan saya berangkat ke Jakarta mengantarkan langsung bantuan tersebut yang diterima pada saat itu Wakil Ketua Basnas di pusat, dengan beliau mengatakan bahwa bantuan dan penggalangan dana yang dilaksanakan masyarakat Riau terbesar se-Indonesia. Jadi artinya kalau kita menggerakkan bersama-sama, membangkitkan semangat kita bersama-sama, insya Allah itu semua bisa dilakukan. Saya yakin itu. Makanya kenapa saya selalu berupaya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Kalau ustadz itu berdakwah jelas dengan tausiahnya, tapi kalau pemimpin, tokoh itu berdakwah dengan kehadirannya. Hadir saja itu sudah dakwah. Oleh karena itulah ya saya mengucapkan terima kasih kalau hadir Pak Camat, hadir Pak Lurah, hadir tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan di lingkungan itu, karena itu adalah bagian dari tausiah, bagian dari dakwah. Insya Allah itu sudah menjadi penyemangat dan itu terbukti. Bahkan pada saat kita melaksanakan penggalangan dana kemarin, saya yakin itu adalah tablik akbar terbesar yang pernah terjadi di Provinsi Riau, yang pernah dilakukan oleh UAS. Kenapa saya katakan demikian? Parkir mobil itu dari Masjid An-Nur sampai ujung di Penogoro makam itu, belok ke kanan sampai ke rumah makan pagi sore, itu masih penuh parkir di sana. Jadi artinya semangat untuk menghadiri acara-acara seperti ini terasa mulai tumbuh. Oleh karena itulah dalam berbagai kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan, mari tetap kita laksanakan. Kita tidak pernah tahu kapan berakhir hidup ini. Pada satu titik tertentu kita juga akan mengalami hal yang sama. Cuma kapan masalahnya itu yang kita tidak tahu. Oleh karena itu ya, untuk mengantisipasi datangnya waktu itu, mari kita laksanakan kebaikan-kebaikan ini. Lakukan kebaikan sekecil apapun mumpung kita masih diberi Allah kesempatan. Kita tidak pernah tahu juga amal sekecil apa yang nanti akan Allah terima. Amal yang mana dari sekian banyak yang kita lakukan itu yang akan Allah terima. Saya ingin mengatakan kenapa? Pada akhirnya nanti kita berhadapan dengan pengadilan Allah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah sebuah kepastian, kemudian kita tidak mempersiapkan, alangkah naifnya kita sebagai manusia yang hidup. Sedangkan pengadilan dunia saja, sering saya ulang-ulang ini, kita harusnya mempersiapkan diri. Banyak orang bahkan untuk mempersiapkan pengadilan dunia saja, dia berani membayar berapapun kalau untuk memenangkan perkaranya di pengadilan. Apalagi pengadilan akhirat. Padahal ketika kita hadir di subuh hari seperti ini dalam rangka mempersiapkan pengadilan akhirat. Kenapa? Suatu saat nanti di akhirat itu kita membutuhkan saksi. Sementara ketika kita melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini di subuh-subuh hari, itu akan bersaksi seperti yang Allah firmankan dan sering saya ulang juga di dalam surat Yasin 65 itu. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka, maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Jadi artinya kaki kita melangkahkan menuju ke tempat masjid ini, itu akan bersaksi di pengadilan Allah bahwa dia akan mengatakan, betul ya Allah, akulah yang melangkahkan tubuhnya dia itu masuk ke masjid, bertemu dengan Pak Gubernur, bertemu dengan yang lain-lain di sana. Sehingga apa yang kita lakukan di subuh hari ini sesungguhnya kita dalam rangka mempersiapkan saksi menghadapi pengadilan Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjemaah, karena itu kewajiban bagi saya untuk mengingatkan. Saya tidak pernah berpikir apakah setiap ajakan saya akan diikuti atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah tanggung jawab saya suatu saat kepada Allah. Karena saya ditunjuk di dunia ini menjadi pemimpin. Dan itu pasti akan dituntut pertanggungjawaban itu.
Sehingga urusannya bukan banyak atau sedikit yang masuk ke masjid. Urusannya adalah seberapa banyak saya mengajak orang masuk ke masjid. Dan saya tidak pernah berpikir apakah akibat ajakan saya orang akan mau masuk ke masjid atau tidak. Karena jangankan saya, seorang nabi dan rasul saja, Nabi Nuh, dia tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Allah tidak pernah menyalahkan itu. Karena ukurannya bukan masalah dia mengikuti atau tidak. Persoalannya adalah seberapa banyak kau mengajak untuk dia masuk ke masjid untuk melaksanakan kebaikan.